Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Al-hadits. Bismillah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwalidayhim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki dari Jawa, dari Indonesia. Beliau belajar ke sebuah pesantren yang ada di Yaman, yaitu di rubatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Menariknya, kisah ini diceritakan oleh ulama yang dari Yaman itu sendiri, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mana kisahnya? Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki dari Indonesia, dia belajar jauh-jauh ke Yaman untuk belajar. Nah, ini bapaknya ini sangat menaruh banyak harapan kepada anaknya ini. Nah, sampai-sampai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya itu bapaknya pasti dipenuhi oleh bapaknya. Perlu uang, kasih. Pokoknya perlu apa-apa dikasih sama orang tuanya, dengan harapan mudah-mudahan anak saya ini ketika pulang dia ke Indonesia menjadi seorang al-alim, menjadi seorang ulama. Tapi ternyata laki-laki dari Indonesia ini dia orangnya kaslan. Apa itu kaslan? Iya, kedul. Apa itu kedul? Males belajar dia. Kerjanya cuman makan, cuman minum, cuman main, cuman tidur. Jadi perbekalan yang dikasih sama bapaknya itu dia pakai untuk makan dan minum saja. Nggak ngaji, nggak murojaah, nggak mutolaah. Nah, gitu-gitu aja. Itu bapaknya mengira dia belajar, dia di Yaman itu belajar. Dia sudah ngaji kitab Al-Kawakib, ngaji kitab Qatrun Nada, ngaji kitab Alfiyah. Ya ternyata dia kaslan, dia tidak belajar apa-apa. Nah, singkat cerita, setelah 5 tahun atau lebih baru dia pulang ke Indonesia. Saking senangnya bapaknya itu, bapaknya senang karena kepulangan anaknya dari Yaman, sudah belajar 5 tahun di Yaman. Akhirnya bapaknya mengadakan jamuan, mengundang para tetangga, para kerabat-kerabatnya diundang untuk merayakan, untuk syukuran kedatangan anaknya dari Yaman, dengan harapan mudah-mudahan anak saya ini menjadi seorang ulama. Nah, pas saat kumpulan itu, pas saat sedang berkumpul, sedang mengadakan jamuan, maka si anak ini, si laki-laki ini yang sudah belajar di Yaman ini, dia disuruh untuk berbicara tentang masalah agama. Terus apa yang terjadi? Nah, ternyata dia nggak bisa. Oke. Ada lagi seorang yang bertanya, ya Ustadz panggilnya, ini gimana nih kalau masalah hukum ini gimana? Ternyata sama, dia nggak bisa jawab. Nah, akhirnya para jamaah sadar, orang tuanya sadar, ternyata anak ini nggak bisa ngapa-ngapain. Anak ini ternyata jahlun, alias nggak bisa apa-apa. Di situ bapaknya malu banget, malu. Jauh-jauh dari Yaman, habis sawah, habis apa, ngejual ini, ngejual itu untuk biaya anaknya sekolah di Yaman, biaya anaknya pesantren di Yaman, belajar di Yaman. Tapi ternyata pulang ke Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya bapaknya sakit sampai meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Semoga cerita tadi bisa kita ambil hikmahnya. Jadi bukan karena jauhnya kita belajar, bukan karena lengkapnya perbekalan kita, bukan karena cukupnya perbekalan kita, tapi karena kesungguhan kita dalam belajar. Itu dikisahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah fi Saliki Thoriqil Akhirah, karyanya atau istifadahnya dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam subbab Al-Ijtihadul Ulama fi Thalabil Ilmi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.